hanya sehari 30.000 untuk kebutuhan pokok ya, kebutuhan dasar dapatnya segitu juga. Nah itu namanya disempitkan, dipaskan rezekinya. Nah, mengapa dikatakan Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh sesak atau sempit? Karena pada malam itu para malaikat itu secara berbondong-bondong turun ke bumi. Karena zalul malaikatu wa ruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Jadi malaikat turun secara berombong-rombongan, berbondong-bondong. Nah, tanah zalu itu memiliki makna tanah zala, jadi berduyun-duyun begitu ya, turun sehingga menyebabkan bumi ini menjadi sempit. Kalau seandainya kita bisa melihat malaikat ya, sebenarnya ramai sekali pas malam Lailatul Qadar itu, tapi kadang-kadang karena kita nggak kenal malaikat, nggak bisa melihat malaikat, malah kita merasa nyaman untuk tidur ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu sangat ramai dengan datangnya para malaikat. Apa yang mereka lakukan pada malam itu? Nah, ternyata yang mereka lakukan itu sebuah peristiwa yang sangat penting ya, yaitu mengurusi segala macam urusan. Dalam surat Ad-Duha nanti bisa kita lihat di ayat yang keempat ya, ketiga atau keempat itu. Jadi disebutkan di sana juga punya kemiripan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada malam yang penuh dengan barokah. Nah, pada malam itu akan dijelaskan segala urusan itu diperinci selama 1 tahun. Segala macam peristiwa itu diturunkan, dijelentrehkan kembali, diperjelas lagi. Jadi selama Ramadan sekarang sampai Ramadan ke depan, dari Lailatul Qadar pada Ramadan sekarang ini sampai Lailatul Qadar pada tahun depan, itulah ditetapkan, dijelaskan, diperinci segala macam peristiwa, baik itu menyangkut tentang ajal, menyangkut tentang rezeki, menyangkut tentang kekuasaan. Barangkali ini kan 2024 nanti ada pemilu ya. Nah ini penetapannya nih besok ini Ramadan ini. yang nyalek pengen berhasil, ini kesempatan untuk banyak berdoa ini. Nah, ini. Jadi ya kalau nggak percaya silakan baca tafsirnya ya. Ini benar nggak ya, ini dalam tafsir surat Al-Duha ayat yang keempat. Jadi kan yufroku itu artinya dipilah-pilah, diperinci segala macam amrin hakim, segala macam urusan itu ditetapkan dengan sangat terperinci, dengan hati-hati. Nah itu pada malam Lailatul Qadar. Nah sehingga ini satu kesempatan yang luar biasa. Nah, ini kemudian menyangkut makna yang kedua, yaitu Lailatul Qadar. Qadar itu maknanya ya ketetapan di takdir kita itu selama 1 tahun ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Nah apa korelasinya dengan apa hubungannya dengan puasa kita? Ini sangat penting, sangat luar biasa, karena pada bulan puasa, ketika kita sedang berpuasa ini kan kita punya kesempatan untuk berdoa, dan doa kita pada bulan Ramadan karena kita sedang berpuasa, maka doanya itu lebih istijabah. Sehingga ada satu ayat yang secara khusus nyelip di antara ayat puasa itu adalah tentang berdoa. Wa idza sa'akala ibadi anni wa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah aku dekat. Ini satu rasa bahagia yang mestinya kita sambut dengan baik ya di bulan Ramadan ini, karena ternyata ini
kesempatan bagi kita untuk mengubah takdir kita ya. Karena yang bisa mengubah ketetapan buruk itu ya hanya doa. Yang bisa mengubah ketetapan Allah itu adalah doa. Dan memang apakah takdir itu bisa berubah? Ya bisa. Takdir itu bisa berubah. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 39 disebutkan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapus apa yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz itu, dalam kitab itu, wa yuthbit, dan menetapkannya, artinya membiarkan itu tidak diubah. Nah, kita bisa berkaca atau meniru para sahabat dulu ketika memahami ayat ini. Maka ada sahabat itu yang berdoa, ya Allah, jika namaku tercantum di dalam daftar orang-orang yang bahagia, maka tetapkanlah namaku di sana. Dan jika namaku tercantum di dalam daftarnya orang-orang yang celaka, maka keluarkanlah, hapuskanlah dari daftar itu dan pindahkanlah ke dalam daftar orang-orang yang berbahagia. Nah, ini kan luar biasa sebenarnya ya, peluang bagi kita bahwa ketetapan itu bisa dirubah karena doa-doa kita. Nah, doa orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga, makna dari Al-Qadar itu adalah kemuliaan. Wa ma qaddarullaha haqqa qadri. Wa ma qaddarullaha haqqa qadri, dan tidaklah mereka itu memuliakan Allah sesuai dengan kemuliaannya. Kita memberi sifat pada orang musyrik yang mereka tidak memuliakan Allah sesuai dengan kemuliaan Allah. Allah disamakan dengan batu, Allah disamakan dengan berhala, dengan patung, itu kan merendahkan sekali ya, merendahkan sekali. Jadi tidak memuliakan Allah sesuai dengan kemuliaannya. Nah, sehingga malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan, malam yang sangat mulia. Nah, kemuliaan malam Lailatul Qadar itu disebabkan karena diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, itulah sesuatu yang disertai Al-Quran itu menjadi mulia. Itu kalau dipercetakan, itu kalau sudah yang dicetak buku komik, buku novel begitu ya, mungkin ya mau apa, ngangkut-ngangkut, mau mindah-mindah, mau ya bebas saja mungkin ya, dilempar-lempar, duduk-duduk, pakai tidur, itu biasa. Tapi kalau di dalamnya ada Al-Quran, ya saya kira orang akan lebih berhati-hati. Orang jualan begitu ya, orang menata mungkin dagangannya ini, kalau ini Al-Quran taruh di tempat yang lebih di atas, jangan ditaruh di bawah gitu. Nah, kita punya tempat perpustakaan juga begitu, kita tempatkan Quran di tempat yang lebih tinggi. Orang yang menjadi sahibul Quran juga Allah angkat kedudukannya menjadi ahlullah, keluarga Allah. Nah, keluarga Allah. Jadi ini jangan salah paham kok keluarga Allah gitu ya. Nah, itu adalah istilah yang bukan dalam arti makna sebenarnya. Artinya orang yang sahibul Quran itu akan diangkat kedudukannya menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kalau orang yang bisa menghafal Al-Quran sampai ya seorang anak yang punya hafalan Quran yang begitu banyak, selalu menjaga hafalannya, itu sampai bisa memberikan syafaat kepada keluarganya, kepada orang tuanya, sehingga dia bisa memberikan mahkota kemuliaan kepada anaknya karena dia hafal Al-Quran. Nah, ini karena dimuliakan karena Al-Quran. Nah, demikian juga satu malam ketika diturunkannya Al-Quran, maka malam itu menjadi mulia. Nah, ada yang bertanya juga lah, kan Quran itu turunnya selama 23 tahun. Turunnya kadang-kadang ya bulan Muharram, kadang bulan Dzulqa'dah, kadang Dzulhijjah. Loh, kok ini malah
cuma 1 malam. Ini pertanyaannya pernah disampaikan kepada Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas menjawab, Al-Quran ini diturunkan jumlatan wahidatan, satu Quran 30 juz sekali turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di Samai Dunia, itu pada malam Lailatul Qadar. Baru kemudian diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, nah, gitu. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi pada waktu itu ya diturunkan secara bertahap, kemudian akan ada peristiwa-peristiwa yang mengiringi sehingga kita menjadi paham terhadap makna dari Al-Quran. Nah, itu kegembiraan kita karena ada malam Lailatul Qadar yang bisa kita sambut ini. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan, itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, jadi kan hitungannya pakai hijriah, 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau malam itu kita melakukan baca Quran 1 juz, seperti hanya kita baca Al-Quran setiap malam 1 juz selama 83 tahun 4 bulan tanpa putus. Masya Allah. Kalau malam itu kita ikut taraweh di masjid, berarti kita seperti setiap malam sholat taraweh selama 83 tahun 4 bulan tanpa putus setiap malam, tidak hanya bulan Ramadan ya, terus menerus ya. Nah, ini kan luar biasa. Nah, sehingga kesempatan ini merupakan kesempatan yang hadiah yang luar biasa kepada kita semuanya. Jadi kita manfaatkan dengan baik, sehingga dari ini saja sudah memberikan pada kita satu kegembiraan yang luar biasa. Apalagi kalau kita menekuni dalam mengeja Al-Quran huruf demi huruf, Masya Allah ya. Dan betul-betul ini nilainya sangat besar ya. Mayal kidulu min qaulin ila alaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang kita ucapkan itu selalu ada malaikat raqib dan atid yang selalu mencatat. Nah, mungkin kita kadang-kadang mendengar ada orang yang nilai bicaranya sangat tinggi. Ada orang ngomong 1 jam itu bisa dibayar sampai 100 juta, 200 juta karena jadi presenter, motivator gitu ya. Nah, itu dalam urusan dunia kita sudah bisa menilai suara itu nilainya berapa. Nah, Allah juga memberikan nilai yang lebih pada suara kita kalau kita menggunakannya untuk membaca Al-Quran. 1 huruf 10 kebaikan. Dan di bulan Ramadan itu kan hari biasa. Bulan Ramadan sudah barang tentu nilainya lebih mahal lagi. Jadi kita tidak perlu merasa kecewa, merasa sedih karena kita mungkin ikut audisi nggak berhasil gitu, ikut mau jadi presenter nggak bisa. Ternyata ada kesempatan suara kita dihargai lebih mahal, yaitu dengan membaca Al-Quran. Saya kira itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan semakin menambah semangat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, jazakumullah khairan katsir pada Ustaz Rila Santo, dia adalah pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Najah yang pada hari ini telah berkenan untuk sharing kepada kita tentang bagaimana menghadirkan bahagia dalam menyambut bulan Ramadan 1444 ini. Masya Allah. Dan saya terangkan ya, berangkatnya dari awal surat Al-Qadar ya, Masya Allah. Jadi jauh sebelum ibadah puasa itu diwajibkan untuk kita. Nah, ini alhamdulillah ya, ada kemuliaan tadi sudah ya, tinggal action saja. Mudah-mudahan Allah SWT limpahkan kebahagiaan kepada kita bisa melampaui Ramadan 1444 ini dengan lancar, dengan mudah, dengan istiqomah, dan juga Allah
mengizinkan kita, memperkenankan kita untuk tadi pada saat malam Lailatul Qadar dan malam-malam bulan Ramadan kita khidmat khusyuk, diberi kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya irodah itu ya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala itu tadi, meskipun itu juga kita selalu minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi irodahnya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala lah yang kemudian menetapkan ya bagi kita, sehingga pada malam-malam maupun siang harinya kita ibadah puasa, malam harinya kita pada saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, entah dalam bentuk tilawah, entah itu bentuknya qiyamul lail atau wirid, atau mungkin tertidur dalam rangka meninggalkan maksiat gitu ya. Nah, itu juga bagian dari ibadah yang ya barangkali perlu kita syukuri juga. Ya demikian hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah karena waktunya terbatas, tidak ada forum pertanyaan, nanti bisa via WA ya, kalau ada yang ditanyakan. Insyaallah kita mulai. Bismillah pertemuan perdana ini, dan insyaallah besok kita ketemu lagi tetap di jam 12.30 sampai jam 13. Nanti kalau ada temannya yang ikut bergabung, monggo link zoomnya boleh di share insyaallah. Baik, kita sempurnakan dengan tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun yang sudah hadir, Bu Wasia dari Jakarta, Pak Bayu dari Jakarta, dan di studio ada Mas Ismail, ada Pak Agung ya. Semoga awalan ya, meskipun kita mengawali dari yang sedikit, mudah-mudahan nanti manfaatnya banyak. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kurang khilafan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.